Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa secara bersama. Before we study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kembali lagi berjumpa dengan Ustazah akan belajar pada muatan matematika tema 3 subtema 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Mengukur panjang dengan satuan baku, dan 2. Kesetaraan satuan panjang baku. Berikut penjelasan materi tentang satuan panjang. Nah, anak-anak, di sini ada pengukuran panjang dengan satuan baku. Jadi satuan baku itu adalah ketika bendanya yang berbeda diukur dengan menggunakan satuan baku, itu pasti memiliki nilai yang sama. Salah satunya adalah alat ukur penggaris, seperti gambar di depan ya. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Jadi satuannya adalah menggunakan sentimeter. Selanjutnya meteran pita. Meteran pita ini digunakan untuk penjahit untuk mengukur panjang kain ya. Satuan baku yang lain yaitu meteran roll kecil, biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Selain itu ada meteran roll besar, digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Nah, itu satuan baku, alat ukur satuan baku yang digunakan untuk mengukur benda yang ada di sekitar kita. Anandaku yang soleh dan soleha, kali ini pada muatan matematika kita akan sama-sama mempelajari dan juga memahami kembali tentang satuan panjang, mengukur benda dengan satuan panjang. Nah, tadi anak-anak sudah mengenal kembali satuan panjang, alat ukur yang digunakan, yaitu tadi banyak ya gambar-gambarnya yang mungkin sering kita juga lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah ini adalah penggaris. Nah, untuk menjawab latihan yang pertama pada worksheet, yaitu pada bagian A, kita akan sama-sama menentukan, mengukur, dan juga mempraktekkan mengukur benda yang ada di sekitar kita menggunakan alat ukur penggaris. Nah, di sini Ustazah mengeluarkan satu benda, yaitu buku ya, buku bahasa Sunda. Nah, buku bahasa Sunda ini akan Ustazah ukur. Nah, silakan Ananda untuk amati ya. Masih ingat dalam menggunakan penggaris ya? Mengukur penggaris tentunya di sebelah kiri ini dimulai dari bilangan 1 ya. Dari bilangan 0, walaupun di sini tidak tertulis, langsung pada bilangan 1 pas tepat di ujung buku sebelah kiri. Lalu ditempatkan penggarisnya lurus sampai di ujung. Nah, di sini ujung kanan bukunya ini menunjukkan ukuran dari bilangan 1 ke sebelah kanan, maka bilangannya semakin besar ya. Nah, berhenti pada ujung buku berarti kita bisa menentukan ya, ini panjang bukunya pas, yaitu 25 cm. Jadi anak-anak, Ustazah akan menuliskan bahwa nomor 1, nama bendanya buku bahasa Sunda, nama alat ukur yang Ustazah gunakan adalah penggaris, panjang bendanya adalah 25 cm. Nah, untuk selanjutnya Ananda bisa mengerjakan secara mandiri ya, mengukur benda yang ada di sekitar menggunakan penggaris. Bila Ananda sudah mengerjakan worksheetnya pada bagian A, mengukur benda dengan satuan baku yaitu menggunakan penggaris. Sekarang kita akan lanjutkan yaitu menggunakan tangga satuan panjang ya.
Nah, di kelas 2 juga kita sudah mempelajari sebelumnya. Tangga satuan panjang itu ada, kita baca dari atas ya. Kilometer, km itu adalah sebuah singkatan. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, dekameter, sentimeter, meter. Nah, Ananda bisa lihat di sini ada bacaannya. Kalau di tangga ini adalah singkatannya. Jadi nanti kalau misalnya menulis kilometer, berarti anak-anak menulisnya bisa dengan km. Hektometer tulis dengan hm. Nah, setiap turun satu tangga berarti itu dikali 10. Kalau turunnya 2 tangga berarti dikalinya 10-nya ada 2, 10 kali 10 berarti 100. Nah, begitupun jika naik tangga, kalau misalnya satuannya berubah dan ketika kita dihitung dalam satuan tangganya ke atas, berarti misalnya dari sentimeter ke desimeter misalnya, berarti itu menghitungnya adalah dibagi. Setiap satu tangga dibagi dengan 10. Nah, misalnya untuk lebih pahamnya lagi, kita akan langsung masuk pada contoh yang ada di bawah ya. Di sini nomor 1, 2 meter sama dengan, kita akan rubah satuannya. mm itu adalah dibaca milimeter. Nah, anak-anak ketika menghitung satuan panjang itu harus diperhatikan yang pertama adalah satuannya. Kalau sama berarti tidak harus dirubah, tapi kalau berbeda berarti harus kita rubah. Misalnya ini 2 meter, kita akan rubah karena satuannya berbeda ya. Ini meter, yang sebelah kanannya adalah milimeter. Sekarang anak-anak lihat. Nah, 2 meter ke milimeter. Lihat dulu satuannya. Berarti kalau meter ada di mana ya? Nah, betul, di tangga keempat. Tangga 4, kita akan merubahnya ke milimeter. Berarti ada di tangga bawah. Ada berapa turun tangga? Kita hitung. 1, 2, 3. Ya, berarti 3 tangga yang turun. Cara menghitungnya adalah kita tulis dulu bilangan 2-nya, tetap. Nah, tadi yang turun adalah 3 tangga. Berarti kalau 3 tangga, itu nilainya adalah 10 kali 10 kali 10. Nah, kalau dihitung, 1 kali 1 kali 1, 1 ya. Nolnya ada berapa kita hitung? 1, 2, 3. Nolnya ada 3. Jadi 1000. Ya, berarti kalau misalnya dihitung di sini 2 dikali, karena turun berarti dikali ya, 1000. Maka hasilnya adalah, cara menghitungnya yang depannya dulu saja ya. 2 kali 1 adalah 2. Nolnya ada berapa? 3. 1, 2, 3. Berarti 2 meter itu sama dengan, betul, 2000 mm. Paham ya? Coba kita lanjut pada nomor 2. 6 meter sama dengan berapa sentimeter? Kita lihat lagi. Meter ke sentimeter. Masih turun. Berapa turunnya ya? 1, 2. Hanya 2 tangga. Berarti ada berapa nol yang ditambahkan? Karena perkalian, cukup kita menuliskannya saja. Kita menuliskan kembali angka 6, karena tadi yang turun adalah 2 tangga, berarti nolnya ada 2. Kita langsung tuliskan saja, nolnya ada 2. Berarti perubahannya 6 meter sama dengan ketika dirubah ke sentimeter adalah 600 cm. Sekarang kita lihat ini. Nomor 3, 300 cm ke meter. Satuannya, fokus pada satuannya ya. Sentimeter. Kalau ini berarti tangganya ke atas. 1, 2. Nah, kalau ini berbeda. Naik 2 tangga. 1, 2. Kalau naik, syaratnya adalah berarti dibagi ya. Kita tulis dulu bilangannya di sini. 300 dibagi
Tadi karena naiknya 2 tangga, berarti ada nolnya ada 2 ya. 10. Nah, jadi nolnya ada 2. Menjadi 100. Kita akan membagi bilangan ini. Bagaimana cara membaginya? Karena nolnya sama dari bawah, kita hapus saja 02 dari bawah, tinggal tersisa bilangannya. 3 dibagi 1, hasilnya adalah 3. Berarti 300 cm ke meter itu hasilnya berapa? Adalah 3. Nanti bila anak-anak menemukan lagi satuan yang sama cm ke meter, jadi kita cukup untuk mencoret nolnya saja 2 dan menuliskan bilangannya. Tergantung ya. Kalau di sini 3000 berarti tetap yang dihilangkan, yang dicoret nolnya hanya 2. Berarti misalnya di sini hasilnya 30. Jadi tetap harus teliti ya anak-anak. Baik, selanjutnya ada soal masih tentang perubahan satuan panjang. Nah, kalau ini soalnya berbeda. Kita akan memisahkan satuan yang berbeda. Di sini ditentukan soalnya 123 cm. Maka satuan yang diketahui adalah cm. Sekarang kita akan menentukan merubahnya ke meter dengan cm. Nah, cara penyelesaiannya. Sebelum anak-anak menuliskan jawabannya di atas, kita akan menyelesaikannya di cara yang sudah dituliskan di sini. Bilangannya sama ya, 123. Kita akan pisahkan dulu ratusan dengan satuannya. Berarti berapa nilai ratusannya dari 123? Betul, adalah 100. Bila ini 23. Betul. Nah, lihat. Ini satuannya masih sama ya. Sentimeter. Sekarang kita akan rubah ke meter. 100 cm dirubah ke meter. Ingat, tadi turunnya berapa tangga? Yaitu 2, naik 2 tangga ya. Nah, di sini dari cm ke meter, naiknya 2 tangga. Berarti kalau 2 tangga nolnya ada 2. Lalu syarat yang lainnya adalah dibagi. Berarti dibagi itu cukup dengan nolnya yang berarti ini dibagi 100. Kalau dibagi 100 cukup karena nolnya sama. Kita hapus saja nolnya 2. 1 bagi 1 berapa? 1. Nah, kalau yang ini lihat satuannya sama ya, yang atas dengan yang bawah, maka tidak berubah. Kita langsung tulis kembali saja 23. Maka 123 cm dirubah ke meter sama sentimeter adalah hasilnya 1 meter 23 cm. Paham? Kita lanjut pada soal berikutnya. Kalau ini kebalikannya. Nah, kebalikannya kalau ini susunannya adalah diketahui 2 meter 13 cm. Nah, kita akan menentukan hanya satuannya 1. Lihat di sini satuannya ada 2. Sedangkan yang ditentukan adalah hanya sentimeternya saja. Nah, cara mudahnya adalah baik. Di sini ada warna biru ya, 2 meter ke sentimeter. Di sini ada warna yang sama. Kita akan merubah 2 meter ke sentimeter. Tadi anak-anak sudah tahu, kalau meter ke sentimeter berarti turun 2 tangga. Kalau turun 2 tangga berarti dikali 100. Nah, kalau dikali 100 berarti cukup 2 meternya ditambahkan 0 ya. Kalau 100 nolnya ada 2, berarti cukup di sini dituliskan 200. Selanjutnya, yang warna kuning 13 cm, karena satuannya sama ini, sentimeter dengan sentimeter, berarti tidak usah dirubah. Langsung saja kita tuliskan ke sebelah kanan adalah 13. Nah, berarti kita tinggal tambahkan 200 ditambah 13 adalah
Sama ya, jumlahnya menjadi 213 cm. Karena ini sudah sama satuannya, tinggal kita jumlahkan. Kita tuliskan di atas ini 213 cm. Selanjutnya, di sini ada soal cerita yang harus Ananda kerjakan ya. Nah, Nita memiliki panjang tali pita merah adalah 2 meter. Boleh dilingkari bilangannya. 2 meter dan tali pita biru 6 meter. Berapakah sentimeter? Ingat, lihat satuannya berbeda. Kalau diketahui di sini satuannya adalah meter, sedangkan yang ditanyakan menjadi sentimeter. Nah, panjang keseluruhan tali ada kata keseluruhan, berarti untuk memudahkan ya, nanti ini dijumlahkan, dikurangi pembagian atau perkalian. Nah, keseluruhan tali pita yang dimiliki Nita. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, karena kita sudah tahu bilangan pita merah dan pita biru, kita langsung menuliskannya di sini ya. 2 meter, ini pita merah, karena keseluruhan, berarti itu ditambah 6 meter. Satuannya sudah sama belum ya? Nah, karena sudah sama, cukup kita tambahkan langsung. 2 tambah 6, 8. Satuannya tidak lupa, meter. Sudah selesai? Belum, karena yang ditanyakan adalah satuannya sentimeter. Berarti kita harus merubahnya ke sentimeter. Dari meter ke sentimeter, yaitu turun 2 tangga. Kalau turun 2 tangga, nah, berarti dikali sebanyak nolnya ada 2. Kalau dikali cukup kita tambahkan nolnya ya. 8-nya ditulis lagi, nolnya ditambah 2. Nolnya tinggal dituliskan ada 2 bilangan. Nah, jadi 800 ini dari 8 dikali 100 hasilnya adalah 800 cm. Kalau anak-anak sudah menuliskan hasilnya 800 cm, tinggal menuliskan kesimpulannya. Kesimpulannya jangan lupa dari pertanyaan ini. Jadi, panjang keseluruhan tali pita yang dimiliki Nita adalah 800 cm. Nah, ini adalah penjelasan untuk latihan soal yang nantinya akan Ananda kerjakan ya. Untuk soal cerita yang pertama itu mudah, tinggal Ananda mengubah satuannya saja. Ya, perhatikan kata kuncinya, perhatikan satuannya yang akan dirubah. Ya, baik, kalau sudah dipahami boleh Ananda kerjakan ya worksheetnya dari mulai mengukur satuan benda dengan alat ukur satuan baku penggaris dan juga menghitung merubah satuan panjang. Selamat mengerjakan, selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.